Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqda Masliatul Imarah, NIM akhir 208. Saya di sini akan menjelaskan dua poin. Yang pertama, jenis, macam, dan struktur pasar. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan masing-masing struktur pasar. Jenis, macam, dan struktur pasar ada dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ada tiga jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna non-monopoli. Pasar persaingan sempurna ini merupakan lawan dari pasar monopoli, sehingga jumlah penjual tidak hanya ada satu saja, melainkan banyak sekali jumlahnya. Tidak ada satupun produsen atau penjual yang mendominasi pasar, dan tidak ada satupun penjual atau produsen yang dapat menentukan harga yang berlaku atas barang dan jasa di pasaran. Kedua, pasar persaingan sempurna non-oligopoli. Jenis pasar ini tidak ada dua atau lebih produsen atau penjual yang mendominasi penjualan atas suatu barang dan jasa tertentu di pasar, sehingga dua atau lebih penjual tersebut akan menentukan harga barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna non-monopsoni dan oligopsoni. Pasar persaingan ini meniadakan kekuasaan sejumlah besar pembeli kepada beberapa penjual atau produsen, sehingga tidak ada penentuan harga dari pihak pembeli. Dua, pasar persaingan tidak sempurna. Ada tiga jenis. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar terdiri dari satu produsen, pemasok, dan memiliki banyak pembeli. Yang kedua, pasar monopolistik. Struktur pasar ini mirip dengan persaingan sempurna, di mana terdiri dari banyak pemain dan banyak pembeli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar terdiri dari beberapa pemain dan melayani banyak pembeli. Semakin sedikit jumlah pemain, semakin besar kekuatan pasar. Kelebihan dan kekurangan masing-masing struktur pasar. Yang pertama, kelebihan pasar persaingan sempurna. Tidak ada kekuasaan di pasar, harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil karena produk yang dijual sangat banyak. Oleh karena itu, penjual tidak dapat mengubah nilai jual. Yang kedua, efisiensi produksi, menggunakan biaya seminimal mungkin dalam melakukan produksi. Efisiensi alokasi adalah setiap barang atau jasa sampai ke titik maksimal, memberikan manfaat marginal ke konsumen. Yang ketiga, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi karena produk atau barang yang dihasilkan hampir sama kualitasnya. Maka setiap jenis produk akan sulit dibedakan sama dengan yang lain. Yang terakhir, informasi pasar yang jelas. Pembeli bisa meminimalkan tingkat kecurangan yang bisa dilakukan suatu oknum yang ada di pasaran. Kedua, kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, minim produk karena barang yang dijual hampir sama, maka akan terjadi perebutan pembeli oleh para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataan hasil. Yang kedua, minim inovasi dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam. Kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Tunini Sumaro, NIM 20071010156. Pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, ada pasar monopoli. Adapun kelebihan pasar monopoli, yang pertama, perusahaan monopoli akan selalu mengembangkan produknya dengan berbagai jenis dan mutu untuk mendapatkan laba yang tinggi. Perusahaan monopoli harus dapat menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Yang ketiga, kekuasaan perusahaan monopoli ini harus dikontrol dan diawasi negara. Yang keempat, menghasilkan inovasi baru yang dilindungi undang-undang hak cipta dan hak paten. Adapun kekurangan dari pasar monopoli, yang pertama, penyimpangan alokasi sumber daya. Yang kedua,
ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan kekuatan yang dimiliki oleh seorang monopolis. Yang ketiga, mengurangi kesejahteraan konsumen. Yang keempat, mengeksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Yang kelima, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Yang kedua ada pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihan dari pasar oligopoli, konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena ada peningkatan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Adapun kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, perang harga antar produsen sering terjadi. Yang kedua, produsen berani mengeluarkan banyak dana untuk promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produk lainnya. Yang ketiga, pemborosan sumber daya ekonomi. Yang ketiga ada pasar monopolistik. Adapun kelebihan dari pasar monopolistik. Di sini yang pertama, banyak produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi pembeli untuk memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk untuk produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk, mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya. Yang keempat, pasar ini umumnya mudah untuk ditumpas oleh konsumen, sebab sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar ini. Adapun kekurangan pasar monopolistik, yaitu yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Yang kedua, dibutuhkan modal besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar monopolistik mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh pembeli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holida, NIM 2007211010113. Di sini saya akan mempresentasikan tentang harga dalam pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan interaksi antara penjual dan pembeli tersebut, yaitu berdasarkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Sehingga penjual maupun pembeli hanya sebagai penerima harga atau price taker. Ada beberapa hal yang menjadi alasan-alasan mengapa penjual dan pembeli tidak dapat menentukan harga mereka sendiri. Yaitu yang pertama, karena banyaknya penjual sehingga ketika satu penjual menaikkan harga, maka pembeli akan bisa lari ke penjual lainnya. Yang kedua, barang yang diperdagangkan sangat identik, bahkan hampir sama antar segi fisik maupun kualitasnya. Sehingga konsumen akan memiliki alternatif penjual lain ketika merek atau brand yang dibelinya tiba-tiba menaikkan harga. Di pasar persaingan sempurna ini, nasib produsen juga masih dilindungi demi terjalinnya kelangsungan kegiatan perekonomian secara terus-menerus. Harga dalam pasar persaingan tidak sempurna. Ada dua, yaitu harga dalam pasar monopoli. Yaitu kekuasaan dalam pasar monopoli sangat besar, sehingga dia dapat mempengaruhi pasar. Sedangkan untuk keseimbangan, monopoli dapat dicapai jika ia menjual barang dengan jumlah dan harga tertentu diperoleh laba maksimum. Sedangkan harga dalam pasar oligopoli, yaitu setiap perusahaan oligopoli menyadari bahwa apabila ia mengubah harga penjualannya, maka akan mempengaruhi penjualan dari perusahaan-perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan kehilangan pelanggan karena sebagian dari pelanggannya akan membeli barang dengan harga yang lebih rendah. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya yaitu ada harga dalam pasar monopolistik. Pembentukan harga dalam pasar monopolistik atau permintaan dalam monopolistik lebih bersifat elastis, yang berarti setiap ada sedikit kenaikan dari harga barang maka akan menyebabkan berkurangnya jumlah pembeli relatif banyak. Dalam pasar persaingan monopolistik terdapat produk substitusi, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh produsen dapat memberikan keuntungan bagi satu perusahaan yang akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Berikutnya, harga bukanlah faktor utama yang bisa digunakan penjual untuk meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik dalam masyarakat, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga yang mahal. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang berada dalam pasar persaingan monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Berikutnya ada harga yang adil. Suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam bertransaksi yang islami. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan atau kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dalam konsep Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebutlah haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak masa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.